Assalamualaikum Selamat siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Bilanglah kalau ada yang lain. Mama masih jam, Dek. Sebentar, Dek. Anda juga akan bisa mengatur dan mengubah belajar ya tentang administrasi kebijakan kesehatan. Jadi untuk sementara dinonaktifkan dulu speakernya yang ada tanda merah ini. Ya, dinonaktifkan dulu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran ini sendiri ya. Baik, kemarin kita sudah kontrak kuliah, kali ini kita akan bahas tentang administrasi dan kebijakan kesehatan. Ya, memang di dalam ilmu kesehatan masyarakat itu terdiri atas 8 peminatan. Ya. Salah satu peminatannya adalah administrasi dan kebijakan kesehatan. Ya. Jadi administrasi dan kebijakan kesehatan ini merupakan bagian dari 8 dari peminatan kesehatan masyarakat. Ya. Ada administrasi kebijakan kesehatan, ada promosi kesehatan, ada epidemiologi, ya. Ada kesehatan reproduksi, ada biostatistik, ya, ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ya. Nah, ini adalah ada gizi kesehatan masyarakat, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kesehatan lingkungan. Ya. Nah, jadi kali ini kita sebagai salah satu bagian dari ilmu kesehatan masyarakat, maka kita akan mempelajari administrasi dan kebijakan kesehatan. Tentu sebelum kita masuk pada materi ini yang lebih jauh, maka kita akan jelaskan dulu terkait dengan administrasi dan kebijakan kesehatan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa di dalam ilmu kesehatan masyarakat ini administrasi dan kebijakan kesehatan itu merupakan tempat yang tersendiri ya dari peminatan ilmu kesehatan masyarakat. Sebelum kita membahas tentang apa itu ilmu administrasi dan kebijakan kesehatan masyarakat, saya perkenalkan dulu apa itu administrasi. Ya, sering kita sehari-hari ya berhadapan dengan istilah administrasi. Ya. Jadi banyak hal yang terkait dengan administrasi. Tentu ketika kita bicara administrasi, maka di situ ada organisasi, ada manajemen. Ya. Nah, dan istilah administrasi itu begitu lama di Indonesia, ya, terutama pada masa abad sekarang ini. Ya. Kembali kepada pendapat seorang pakar, ya, Charles Bird, ini mengatakan bahwa tidak ada satupun hal yang untuk abad modern ini sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Tentu kita akan bertanya, kok mengapa administrasi itu begitu penting ya dalam kehidupan kita atau kehidupan umat manusia itu sendiri ya. Ya memang kalau kita lihat dari mulai orang lahir ke dunia ini sampai meninggal dunia selalu akan dikaitkan dengan administrasi ya. Jadi administrasi itu misalnya ada, kalau kita lihat di sini makna administrasi lebih luas ya dari makna yang sebenarnya ya. Jadi kelangsungan hidup suatu pemerintahan pun malah sangat tergantung kepada administrasi ya. Oleh sebab itu penting untuk mengembangkan suatu filsafat administrasi yang memecahkan masalah masyarakat modern ini. Ya. Jadi orang mulai lahir ada namanya administrasi kependudukan. Ada yang menikah ya administrasi pernikahan. Kemudian sampai meninggal dunia ya dibuatkan administrasi. Sampai ibu-ibu yang bidan ini juga ketika membuatkan akte kelahiran maka sering memberikan surat yang biasa disebut juga administrasi ya. Sebelum akte kelahiran atau yang disebut dengan surat kenal lahir ya yang dikeluarkan oleh bidan ini. Jadi apa sebenarnya administrasi itu sendiri? Kita akan ambil salah satu pakar Amerika ya James Burhan. Dia mengatakan bahwa revolusi politik dan sosial akan timbul diselesaikan, tetapi ada revolusi abad modern ini yang tidak pernah selesai, yaitu masalah managerial revolution, ya, yang bisa menimbulkan suatu kelas terpenting dalam suatu masyarakat
yaitu managerial class. Ya. Di managerial class itu di dalam kehidupan kalau kita lihat bahwa ada yang disebut sebagai top management, kemudian ada middle management, dan ada yang disebut dengan lower management. Jadi lower management ini akan sangat tergantung kepada middle management, dan middle management itu sangat tergantung kepada top management itu sendiri. Karena ketika kita bicara tentang administrasi dalam konteks ini tentu selalu ada kaitannya dengan manajemen tadi dan organisasi. Ya. Kemudian dalam perubahan sosial yang secara cepat dapat dikendalikan dengan serangkaian managerial revolution ya secara terencana. Misalnya kalau kita lihat dalam penanganan COVID sekarang ini ya lebih pada manajemennya, pengendalian ya terhadap berbagai proses yang dilakukan ya. Kalau kita lihat pengendalian terhadap penularan COVID-19 ini juga berkaitan dengan manajemen bagaimana kita mengelola supaya 3 hal yang terkait dengan upaya pencegahan ya, karena ilmu kesehatan masyarakat itu sifatnya adalah pencegahan, peningkatan kesehatan, dan perlindungan. Ya, ada disebut dengan promotion, prevention, dan protection. Nah, ini yang menjadi semangat dari ilmu kesehatan masyarakat. Tentu yang berasal dari ilmu kuratif ya dan rehabilitatif tentu mengatakan bahwa di dalam pelayanan kesehatan itu kita Kesmas ini arahnya lebih pada promotif preventif ya. Silakan Bu Hermina. Ada yang mau tanyakan? Enggak Pak, salah pencet Pak. Maaf. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nanti boleh ditanyakan ya. Jadi kesimpulan kita berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat atau negara atau bangsa itu sangat ditentukan oleh administrasi itu sendiri ya. Jadi peradaban manusia yang sangat maju ya. Kemudian berkembang dari masa ke masa, dari perubahan dari masyarakat tradisional, masyarakat prismatik, kemudian menuju masyarakat modern, ini sangat ditentukan oleh administrasi. Kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat ada namanya Bush Administration. Jadi seolah-olah kita mengatakan bahwa kalau kita terjemahkan itu sebagai kegiatan ketatausahaan, maka tidak mungkin Bush Administration itu berkaitan dengan tata usaha dari George Bush pada saat itu. Atau sekarang disebut dengan Joe Biden Administration ya. Jadi kalau kita terjemahkan itu kegiatan ketatausahaan, maka terlalu kecil persoalannya. Tentu kalau kita lihat dari berbagai apa yang diungkapkan terkait dengan administrasi ini, maka berdasarkan kegiatannya, administrasi dapat kita kelompokkan atau kita lihat atau kita bagi berdasarkan pada kegiatannya. Ada yang disebut dengan administrasi negara, kalau dia berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Ya. Atau yang sekarang biasa disebut dengan istilah administrasi publik. Ya. Kemudian ada administrasi yang berkaitan dengan pembangunan, proses pembangunan, perencanaan pembangunan, sampai evaluasi pembangunan. Maka dia masuk dalam administrasi pembangunan. Dan kegiatan bisnis, maka ada yang disebut dengan administrasi bisnis. Kemudian kalau di kesehatan namanya ada administrasi kesehatan. Maka ada program studi ARS, ya, administrasi rumah sakit misalnya. Nah, administrasi kesehatan termasuk di pada peminatan kita ini ya. Peminatan misalnya kalau dalam mata kuliah peminatan di Kesmas ini ada namanya administrasi dan kebijakan kesehatan. Kemudian ada administrasi pendidikan, administrasi militer, kepolisian, rumah sakit, keuangan, logistik, komunikasi, dan pelayanan. Semuanya itu berangkat dari kegiatan yang dilakukan. Ketika orang melaksanakan kegiatan, maka kegiatan selalu diikuti dengan administrasi. Kalau kita lihat dari penjelasan tentang administrasi dikelompokkan dari berbagai kegiatannya, tentu itu akan banyak sekali. Ya. Hampir semua terkait dengan administrasi. Ya. Maka oleh sebab itu, secara umum ini dapat kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Ya. Administrasi ini bisa disebut sebagai unsur pokok dan unsur tambahan. Ya. Unsur pokok itu adalah unsur yang melekat di dalam administrasi. Nah, unsur pokok itu yang meliputi
manajemen. Jadi administrasi tanpa manajemen itu tidak akan berjalan, karena manajemen itu adalah unsur dinamis dari administrasi. Kemudian ada organisasi. Jadi organisasi ini merupakan unsur statis dalam administrasi. Kemudian di dalam administrasi itu ada komunikasi yang disebut dengan istilah komunikasi administrasi. Kemudian bagaimana seorang bawahan berkomunikasi dengan atasan, kemudian orang yang setara sebidang, kemudian antara bawahan dan atasan atau atasan dan bawahan dan sebaliknya, kemudian komunikasi antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Maka inilah yang disebut dengan komunikasi administrasi, ya. Maka ada disebut sebagai etika administrasi. Ya. Sementara itu, untuk mendukung unsur pokok itu diperlukan unsur tambahan. Ya. Jadi unsur pokok yang ada di dalamnya kemudian harus didukung oleh unsur tambahan yang bisa mendukung kegiatan administrasi tadi. Maka unsur tambahan itu terkait dengan kepegawaian, personalia. Jadi administrasi itu akan berjalan kalau memiliki orang-orang yang dianggap kompeten di bidangnya. Dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsinya tadi. Kemudian administrasi yang berkaitan dengan keuangan, maka di situ diperlukan unsur tambahan di dalam administrasi, maka disebut dengan administrasi keuangan. Ya. Kemudian yang perbekalan atau logistik, ya misalnya kalau di kesehatan itu kan ada alkes dan logistik, ya alat-alat kesehatan dan logistik, ya, misalnya obat-obatan, gitu kan. Sarana pendukung, itu berkaitan dengan administrasi perbekalan atau logistik. Kemudian ketatausahaan, yang kita sering samakan bahwa administrasi itu sama dengan ketatausahaan, padahal ketatausahaan itu hanya bagian kecil, ya, dari administrasi yang berkaitan dengan clerical work atau kegiatan ketatausahaan, ya, yang berkaitan dengan surat menyurat, menyimpan surat, mendokumentasikan, sampai pada pemusnahan surat, ya, itu yang terkait dengan ketatausahaan. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan antar manusia atau yang disebut dengan human relation atau yang disebut dengan public relation, ya, hubungan antara orang dengan orang, ya. Nah, oleh sebab itu dalam administrasi unsur tambahan ini sangat penting untuk menjalankan roda dari administrasi itu sendiri. Jadi di samping unsur pokok yaitu manajemen organisasi dan komunikasi, di dalam administrasi juga harus didukung oleh 5 hal tadi, ya. Secara etimologi, ya, asal kata bahwa administrasi umumnya diartikan sebagai setiap penyediaan keterangan secara sistematis. Ya. Tadi kalau dia lebih pada pengertian bahwa administrasi sama dengan tata usaha, maka diartikanlah administrasi atau administrasi diartikan sebagai setiap penyusunan keterangan secara sistematis, ya, tertulis dan maksudnya memperoleh suatu ikhtisar atau keterangan secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Jadi intinya bahwa administrasi ini didefinisikan sebagai administrasi dalam artian sempit, yaitu administrasi berkaitan dengan ketatausahaan. Administrasi dirumuskan sebagai pencatatan keterangan secara tertulis, ya, agar kelak dapat dipergunakan. Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka administrasi yang berasal dari bahasa Belanda tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ketatausahaan. Ya. Padahal kita tahu bahwa administrasi itu bisa diterjemahkan dalam 2 hal, yaitu sesuai dengan pendekatan yang digunakan, baik yang berasal dari Anglo-Saxon maupun kontinental. Ya. Jadi kelahiran administrasi itu berasal dari 2 aliran. Ya. Aliran kontinental, yaitu yang berasal dari Eropa Barat, kemudian yang berasal dari Amerika dan Inggris yang disebut dengan aliran Anglo-Saxon. Nanti dulu 10:30. Kemudian administrasi dalam bahasa Belanda juga secara khusus dipakai dalam artian yang lain, yaitu dalam artian pemerintahan atau bestur, ya, dari suatu negara. Jadi dia kalau bicara tentang administrasi, maka dia akan bicara tentang bestur atau yang disebut dengan pemerintahan. Kemudian istilah tersebut disamakan dengan istilah public administration yang bahasa Inggrisnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara. Tetapi sebenarnya tidak terlalu tepat kalau public administration itu diterjemahkan atau dipersamakan dengan administrasi negara. Ya. Karena publik itu bersifat umum, jadi tidak hanya persoalan negara, tetapi juga persoalan-persoalan kemasyarakatan.
berdasarkan pada prosesnya, penyelenggaraan kerjasama dalam lapangan ilmu sosial disebut dengan juga administrasi, ya, yang secara etimologinya atau asal katanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan minister, ya, suatu kata yang berarti melayani, membantu, memenuhi. Jadi setiap kalau kita lihat di istilah prime minister, ya, perdana menteri, itu merujuk pada minister ini, ya, yaitu pemimpin kepala pemerintahan, ya, pimpinan sebuah kabinet yang di dalamnya kalau kita lihat di sebuah sistem pemerintahan yang menganut presiden parlementer, ya, di mana di situ ada presiden dan di situ ada perdana menteri, atau di situ ada raja, di situ ada perdana menteri, ya. Nah, jadi istilah administrator ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi melayani, membantu, memenuhi. Inilah sebenarnya tugas yang diberikan, dan ini semuanya tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga fungsi yang diberikan pada fungsi manajemen dan kepemimpinan. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu berada pada puncak organisasi, maka mereka bertindak sebagai orang yang memberikan pelayanan, membantu, dan memenuhi berbagai keinginan dari anggota organisasinya, ya. Dari kata kerja tersebut kemudian terbentuklah istilah administration, ya, administrativus, ya, yang kita kenal dengan istilah administrasi, ya. Nah, yang berarti seorang yang menjalankan administrasi adalah orang yang memberikan pelayanan. Kepada siapa? Kepada stakeholder yang memerlukan pelayanan, ya. Jadi oleh sebab itu administrasi berkembang menjadi suatu cabang ilmu tersendiri, ya. Oleh banyak pakar memberikan definisi tentang administrasi ini begitu banyak, ya. Istilah administrasi dalam artian terminologi, ya. Nah, suatu ketika Anda membaca sebuah koran misalnya, atau secara online ataupun yang cetak atau yang elektronik, kemudian ya Anda akan dengar istilah administrasi Bush, ya, sedang mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Iran, ya, misalnya. Katakanlah misalnya kalau kita ambil contoh administrasi Joe Biden sedang menarik pasukan koalisi Amerika dari Afghanistan misalnya. Apakah ini terkait dengan ketatausahaan? Tentu tidak, kan? Nah, kalau diterjemahkan seperti ini, maka administrasi itu berkaitan dengan pemerintahan, ya, yaitu pemerintahan Bush atau pemerintahan Biden, ya. Nah, selanjutnya istilah judul buku misalnya ada yang disebut dengan administrasi pembangunan atau lembaga administrasi negara. Tentu ini tidak berkaitan dengan kegiatan hanya ketatausahaan. Ya, termasuk juga berkaitan dengan mata kuliah kita ini, yaitu administrasi dan kebijakan kesehatan. Kalau hanya berkaitan dengan catat-mencatat, tulis-menulis, kemudian mendokumentasikan, kemudian mengarsipkan, tentu tidak sekecil itu, ya, yang kita bicarakan dalam artian administrasi ini. Tentu tadi sudah saya jelaskan bahwa lebih dari 40 definisi, ya, yang terkait dengan administrasi ini, ya. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan yang terkait dengan administrasi ini dapat kita bagi menjadi 3 kelompok atau kita 3 kategori, ya. Yang pertama bahwa administrasi dipergunakan dalam pengertian proses atau kegiatan, ya. Kemudian yang kedua, administrasi dipergunakan dalam pengertian ketatausahaan atau kegiatan tata usaha. Nah, kemudian yang ketiga adalah istilah administrasi yang digunakan dalam pengertian pemerintahan atau dalam artian lain disebut sebagai administrasi negara. Nah, jadi ini yang terkait dengan pengelompokan definisi atau istilah administrasi ini. Sekarang kita lihat istilah administrasi dilihat dari kegiatannya. Misalnya kalau kita lihat pendapat yang diungkapkan oleh Sondang P. Siagian misalnya mendefinisikan tentang administrasi ini, ya. Nah, Sondang P. Siagian ini menjelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama, ya, antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka di situ kalau kita lihat bahwa
ada istilah proses kerjasama. Jadi di administrasi itu menurut Sondang P. Siagian ada proses kerjasama. Kemudian ada hubungan yang didasarkan pada rasionalitas. Jadi bukan berdasarkan pada hubungan emosi, ya, atau hubungan kekeluargaan, tetapi didasarkan pada hubungan yang rasionalitas yang di dalamnya memiliki berbagai kompetensi dan kemampuan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Mesti ada perencanaan yang dilakukan di dalam mencapai tujuan tadi. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang disampaikan oleh Sutrato dan RP Suwarno ini, ya. Dia mendefinisikan bahwa administrasi adalah proses penyelenggaraan, pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Kemudian demikian juga yang disampaikan oleh Deliangji, ya. Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan pendapat itu, maka sebenarnya administrasi ini di samping sebagai proses, ya kalau kita lihat di pendapat ini lebih banyak melihat proses. Kemudian yang kedua, bahwa administrasi ini adalah kerjasama, ya, dua orang atau lebih. Kemudian dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi itu yang menjadi kata kunci, ya, ketika kita membahas administrasi sebagai proses. Yang pertama bahwa administrasi adalah proses kerjasama dua orang atau lebih, kemudian dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat administrasi dalam artian tata usaha atau yang disebut dengan clerical work ini, bahwa menurut Munawardi Rekso Hardi Prawiro mengatakan bahwa administrasi ini kalau dilihat dalam artian sempit, bahwa administrasi berarti tata usaha, ya. Jadi kalau kita menjelaskan bahwa administrasi dalam artian konteks tata usaha, tentu ya sifatnya adalah catat mencatat, tulis menulis, kan begitu. Jadi seluruh hal yang lain terkait dengan kegiatan data dan fakta. Nah, ini yang diistilahkan bahwa administrasi dalam artian sempit, sebagaimana juga diungkapkan oleh Kartasaputra bahwa administrasi adalah suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, ya, persetujuan, perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia dan atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis, ya. Kemudian demikian juga harus mudah, administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu, pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, dan catat-mencatat, termasuk membukukan setiap perubahan kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Jadi ini dalam artian sempit, sehingga administrasi ini sama dengan kegiatan ketatausahaan, ya. Kemudian administrasi yang berkaitan dengan administrasi negara, ya. Misalnya kalau kita apa yang disampaikan oleh Wijayana mengatakan bahwa administrasi adalah rangkaian semua organ negara, baik organ negara yang rendah sampai tingkat pelaksana maupun yang tinggi, semuanya bertugas untuk menjalankan pemerintahan, ya, dalam rangka untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Demikian juga Wayong, ya, mengatakan bahwa administrasi negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai, yaitu tujuan negara mencapai masyarakat adil makmur, sejahtera. Nah, ini adalah tujuan yang dicapai dari administrasi, ya, menurut Wayong tadi, ya. Atau yang diistilahkan bahwa administrasi itu lebih pada konteks administrasi negara, ya. Sekarang kita lihat bagaimana istilah, ya, yang digunakan baik itu administrasi dan manajemen. Ketika kita membicarakan administrasi, maka mau tidak mau kita akan membicarakan manajemen dan organisasi. Administrasi ini memerlukan manajemen, karena manajemen itu adalah kegiatan yang dinamis, ya. Berjalannya suatu proses kerjasama itu didasarkan pada peran dari manajemen, ya. Jadi manajemen itulah yang menggerakkan sumber daya, maka biasanya diterjemahkan
administrasi manajemen adalah unsur dinamis dari administrasi. Sementara unsur statisnya adalah organisasi. Organisasi sebagai wadah, organisasi sebagai struktur, ya. Organisasi sebagai pembagian tugas dan pekerjaan. Nah, sementara manajemen itu menggerakkan sumber-sumber yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Administration of organization and method service. Ya, kalau kita lihat pengertian ini, the term of administration and management are more being used synonymously, while the term administration has been applied more to the conduct of the public affair, and term management more that business enterprise. There has been a tendency in recent time for management to be used to greater degree of public affair. This probably because of the increasing application of business management practice in the field of public administration. Ya. Nah, jadi berdasarkan definisi ini, the term administration and management, istilah administrasi dan manajemen are more being used synonymously, ya. Lebih kurang digunakan, ya, secara bergantian, ya. While term administration, sementara itu istilah administrasi, has been applied, diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan publik. And then management more to that business enterprise. Sedangkan manajemen itu lebih pada kegiatan yang bersifat perusahaan atau kegiatan bisnis. Ya. There has been a tendency in recent time. Ya, terkadang juga pada waktunya for management to be used to greater degree of public affair. Manajemen juga digunakan dalam persoalan-persoalan besar dari kegiatan publik, ya. This probably because of the increasing, kemungkinan besar disebabkan oleh penerapan dari peningkatan kegiatan bisnis manajemen yang diterapkan pada lapangan administrasi publik. Nah, inilah yang menjelaskan bahwa istilah administrasi dan manajemen itu digunakan secara bergantian, ya. Terkadang digunakan istilah administrasi dan terkadang juga digunakan istilah manajemen. Tetapi biasanya juga administrasi ini lebih pada kegiatan-kegiatan yang selalu berkaitan dengan pemerintah. Misalnya sebagai contoh, misalnya administrasi rumah sakit, ya. Jadi administrasi rumah sakit itu selalu karena itu berkaitan dengan pemerintahan atau fungsi pemerintahan, maka dia bukan dianggap sebagai business enterprise, ya, atau perusahaan. Sebagaimana contoh juga pada pelabuhan. Maka di pelabuhan itu ada yang disebut sebagai administrator pelabuhan, atau di perkebunan kita kenal dengan istilah administrator perkebunan. Nah, inilah yang membedakan bahwa ada administrasi dan manajemen. Terkadang juga manajemen ini masuk dalam kegiatan administrasi apabila itu terkait dengan kegiatan bisnis yang dalam ruang lingkup yang lebih besar, ya. Nah, baik, kita mulai dari pengertian administrasi oleh beberapa pakar, ya. Administrasi adalah kegiatan kerjasama secara rasional yang tercermin pada pengelompokan kegiatan menurut fungsi yang dilakukan. Jadi dalam pengertian ini bahwa kita melihat bahwa administrasi harus ada kerjasama di dalamnya, ya. Jadi kalau tidak ada kerjasama, ya itu bukan administrasi. Maka ketika di dalam sebuah organisasi harus ada kerjasama, ya. Kemudian administrasi adalah kombinasi antara pengambilan keputusan dengan pelaksanaan dari keputusan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya pendapat yang diungkapkan oleh Robert D. Calkin, ya. Nah, ini mengatakan bahwa lebih pada pengambilan keputusan, atau decision maker. Kalau kita lihat sejarahnya, bahwa unsur pokok, ya, di dalam administrasi itu adalah sebenarnya yang berada pada pengambilan keputusan, ya. Jadi inti dari administrasi adalah manajemen, inti dari manajemen adalah manajemen adalah kepemimpinan, inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, inti dari pengambilan keputusan adalah human relation, yaitu hubungan antar manusia. Seorang yang menduduki jabatan administrator atau manajer atau pemimpin
maka inti pekerjaannya adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berada pada posisi sebagai pemimpin, perankanlah tugas itu sebagai seorang pengambil keputusan. Jadi tidak ada pemimpin yang tidak mengambil keputusan. Jadi bukan pada persoalan operasional lagi, tapi sudah pada tataran pengambilan keputusan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu kemudian sebagai kepala puskesmas, katakanlah demikian, posisinya adalah bukan lagi melaksanakan fungsi operasional atau fungsional, tetapi yang Bapak Ibu jalankan adalah terkait dengan fungsi pengambilan keputusan sebagai administrator, sebagai manajer, sebagai pemimpin, sebagai decision maker, sebagai pengambilan keputusan. Semua itu bisa dilaksanakan harus didasarkan pada kemampuan untuk berkomunikasi, menciptakan hubungan dengan yang lain atau yang disebut dengan human relation. Jadi setiap yang terkait dengan organisasi, bahwa intinya adalah bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil keputusan. Jangan sampai pengambilan keputusan itu dialihkan kepada orang lain. Karena itulah peran dari seorang pemimpin. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu berada di kepala puskesmas misalnya, peran itu yang harus dimainkan, yaitu dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi kalau itu yang tidak dijalankan, maka sebenarnya Bapak Ibu sudah mengurangi fungsi sebagai seorang pemimpin. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusan harus diperhitungkan baik atau risiko yang akan ditimbulkan. Kemudian administrasi adalah upaya mencapai tujuan, ya. Karena apapun yang dilakukan tentu diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian juga dalam pengambilan keputusan adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Administrasi adalah upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang lain. Ya ini kalau ini pendapat yang diungkapkan oleh Judge Terteri ini lebih sama dengan manajemen. Ya. Jadi manajemen itu juga harus berada dalam organisasi. Tidak ada manajemen yang tidak berada dalam organisasi. Ya. Jadi dengan menggerakkan orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, dari apa yang kita kemukakan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan ya bahwa administrasi adalah proses kerjasama dua orang atau lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan. Kemudian manajemen adalah proses kerjasama dua orang atau lebih dengan menggerakkan orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Ya. Kemudian organisasi adalah proses kerjasama dua orang atau lebih, ada sebagian orang yang disebut atasan dan ada sebagian orang yang disebut dengan bawahan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi intinya ketiga hal ini, baik itu administrasi, manajemen, dan organisasi, ini berkaitan dengan yang pertama adalah adanya proses kerjasama, yang kedua adanya mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Inilah sebenarnya yang ada, baik itu administrasi, manajemen, maupun organisasi. Itu saja materi kita yang terkait dengan pengertian atau dasar dari administrasi dan kebijakan kesehatan. Harapan saya, mudah-mudahan ada pertanyaan dan bisa saya jelaskan sesuai dengan mata kuliah kita kali ini. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya. Ya, hadir Pak. Ya, hadir. Christian hadir, Kalista siap hadir. Mati siap hadir Pak. Ya, hadir. Diana Dolina sedang loading Zoom Pak, koneksi di tempat beliau gangguan. Ya. Ya. Kemudian Diana hadir Pak, biarpun sinyal hilang timbul. Nah, ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Ratna Pak. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Bu Ratnawati. Iya Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan begitu panjang lebar mengenai administrasi. Yeah.
ada yang disebut administrasi di dalam pemerintahan ataupun negara. Yang saya tanyakan Pak, kalau di puskesmas itu salah satunya kan ada administrasi keuangan. Kalau terkait ada pemeriksaan dari inspektorat apa. Terus kalau administrasi keuangan ini termasuk ke administrasi tata usaha atau kegiatan Pak? Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Jadi apakah keuangan itu termasuk dalam ketatausahaan atau keuangan? Ya, sebenarnya di puskesmas itu juga ada terkait dengan administrasi personalia, kan kepegawaian kan ada Bu ya. Ya Pak. Ada ketatausahaan ya. Ada tadi ada keuangan, ada logistik kan ada Bu ya. Ada. Ada. Kemudian ada humasnya ada Bu. Humas, ada Pak. Nah, jadi sebenarnya itu yang disebut di dalam administrasi sebagai unsur tambahan ya. Di samping tadi ada unsur pokok administrasi, manajemen, organisasi dan komunikasi ya. Itu unsur pokoknya dan 5 itu unsur tambahannya. Berkaitan dengan administrasi keuangan itu adalah unsur tambahan dalam administrasi ya. Jadi administrasi itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya unsur tambahan. Meskipun namanya tambahan, tetapi dia merupakan bagian dari administrasi itu sendiri ya. Jadi di dalam organisasi mesti ada 5 unsur itu yang selalu melekat di dalam sebuah organisasi. Maka istilah administrasi itu selalu berkaitan dengan administrasi, manajemen, organisasi, komunikasi. Kemudian ada unsur tambahnya. Jadi ke-8 itu kemudian disebut istilah administrasi. Ke-8-8-nya itu disebut dengan istilah administrasi. Kemudian berkaitan dengan administrasi keuangan, itulah yang disebut dengan unsur tambahan yang disebut dengan administrasi keuangan. Ya, itu harus ada. Kalau tidak ada ya tidak bisa ya, tidak bisa berjalan sebuah organisasi. Ya. Dan dia terpisah dengan kegiatan ketatausahaan. Karena ketatausahaan itu hanya berkaitan dengan catat pencatat, tulis menulis, dokumen, surat keluar, surat masuk, data kepegawaian kan begitu ya. Kemudian data personalia, kemudian kehadiran dan sebagainya ya, yang terkait dengan ketatausahaan ya. Nah, ini biasanya. Kemudian kalau di puskesmas biasanya kepala TU itu eselonnya eselon 4B Bu ya. Nah, eselonnya kan 4B ya. Nah, ya, kakusnya kan 4A. Ya, kepala puskesmas 4A ya. Nah, kepala TU-nya 4B ya. Nah, jadi sebagai leading sektor yang fungsional tadi ya, yang menggerakkan unsur-unsur tadi. Nah, memang ada kerancuan sebenarnya, maka biasanya sekarang ini kan mulai diubah ya, jadi kepala sekretariat sekarang namanya ya. Nah, hampir coba lihat di SKPD yang lainnya, ya maka di puskesmas ini masih menggunakan istilah paradigma lama ya. Nah, kalau paradigma baru ini kan ya misalnya kalau kepala dinas kemudian ada sekretaris ya. Sekretaris itulah sebenarnya kepala sekretariat yang membawahi seluruh kesekretariatan ya. Nah, tapi masih di puskesmas menggunakan pembagian bahwa dulu kalau misalnya di dinas itu kan kepala sekretaris itu kan kepala TU namanya. Kemudian diubah menjadi kepala sekretariat. Memang ya di puskesmas ini yang belum mengalami perubahan ya. Nah, di instansi lain sudah mengalami perubahan dari kepala TU, kepala tata usaha. Padahal tata usaha itu bagian sama dengan keuangan gitu kan. Statusnya itu sama dengan keuangan. Sama dengan logistik ya. Atau kemudian sama dengan kepegawaian. Cuma persoalannya ya seolah-olah di atas dia, berada di atas. Padahal fungsinya adalah sebenarnya kepala sekretariat ya. Atau kepala sekretariat di instansi yang terkait. Kalau kita lihat di misalnya di dinas ya, maka terjadi perubahan. Nah, tetapi di puskesmas ini belum mengalami perubahan struktur organisasi. Nah, itu Bu ya. Seharusnya memang kepala TU itu harus diubah menjadi kepala sekretariat gitu ya. Ya, sama dengan yang lain. Kalau dia kepala TU, jadi kan sebenarnya kegiatan tata usaha itu kan sama dengan kegiatan keuangan.
sama dengan kepegawaian atau SDM, kan begitu ya. Ya, sama dengan logistik gitu kan. Tetapi ketika ditempatkan KTU seolah dia eselon 4B kan begitu ya. Seharusnya dia fungsinya adalah fungsi ketatausahaan, yaitu menjalankan berkaitan dengan surat menyurat, dokumentasi, pelaporan kan begitu ya. Nah, itu yang seharusnya Bu ya. Tapi mungkin ini belum mengalami penyesuaian. Ada yang lain lagi? Ya, Pak. Memang Terima istilah kasih. administrasi itu, ya silakan. Silakan Bu Helmina, ada yang mau ditanyakan? Ada yang lain lagi? Memang kalau kita lihat ya, sejarah menunjukkan bahwa istilah administrasi itu kan berasal dari Eropa Barat ya, bangsa Romawi ya. Jadi di bangsa Romawi ini menguasai Eropa Barat. Kemudian setelah mereka menguasai Eropa Barat, kemudian dikenalkanlah dengan istilah administrasi tadi atau administratur ya, administratie. Nah, kemudian kalau kita lihat di Eropa Barat mulai dari Belanda, Jerman, kemudian misalnya Swiss ya, Switzerland itu yang di Eropa Barat, Denmark misalnya, semuanya menganut istilah administrasi yang lebih luas. Nah, di Inggris ini administrasi itu tidak dikenal, mereka mengenal istilah managerial. Managerial ini kemudian berkembang istilahnya kemudian menjadi istilah manajemen. Nah, sebenarnya manajemen itu adalah ketika orang mengendalikan kuda, maka ride the horse. Jadi orang yang mengendalikan kuda yang liar itulah sebetulnya yang disebut dengan istilah managerial, yaitu orang yang mengendalikan kuda yang liar, ya. Maka disebut istilah managerial ini. Ya. Nah, kemudian bangsa Romawi itu berusaha menjajah Inggris. Kemudian pada saat mereka menjajah Inggris, kemudian mereka sudah punya istilah yang disebut dengan manajemen. Kemudian setelah itu mereka menerjemahkan bahwa administrasi ini sama dengan manajemen. Maka kalau kita lihat buku yang ditulis itu The Industrial of Administration, ya, itu diterjemahkan kepada istilah manajemen. Ya. Kemudian ini manajemen berkembang ke Amerika. Maka kalau kita lihat baik di Inggris dan Amerika menggunakan istilah Anglo-Saxon dan Continental. Continental itu karena berasal dari Eropa Barat tadi, yaitu administrasi, kemudian mereka berkembang di Eropa Barat, kemudian di Inggris ini tidak mendapat sentuhan administrasi, kemudian hanya di Eropa Barat. Kemudian mengapa di Indonesia tidak menggunakan administrasi sama dengan tata usaha, kan begitu ya? Sementara kita dijajah Belanda yang berasal dari kontinental. Ya. Belanda itu adalah negara kontinental. Ya. Nah, berbeda kalau di Inggris, kalau jajahan Inggris. Ya. Ya, karena tujuan Belanda itu agar supaya Indonesia itu lebih dipermudah untuk dijajah. Jadi mereka menggunakan istilah administrasi sama dengan tata usaha, sehingga orang Indonesia menerjemahkan administrasi, ya kegiatan clerical work itu, kegiatan ketatausahaan, yaitu mencatat, menulis, mendokumentasikan, membuat dokumen, memusnahkan dokumen, kan begitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan administrasi. Jadi ketika Indonesia dijajah, maka ini yang dimasukkan supaya bangsa Indonesia terkonsentrasi bukan pada administrasi yang sebenarnya. Nah, kalau dikenalkan dengan administrasi yang sebenarnya, kemungkinan kita merdeka lebih cepat. Ya. Mengapa? Karena di situ harus ada kerjasama di dalamnya. Ya. Kerjasamanya kemudian dalam rangka mencapai tujuannya ya merdeka tadi, maka dibentuk berbagai kekuatan tadi dengan menggunakan peralatan, dengan sarana prasarana yang ada, kemudian dalam rangka untuk memerdekakan negara. Maka kalau diajarkan ini lebih awal, di istilah administrasi ini kepada bangsa Indonesia, maka sebenarnya Indonesia bisa lebih awal merdeka, ya, ketimbang sampai 350 tahun ya dijajah oleh bangsa Belanda ini. Nah, oleh sebab itu dengan konsep ini kemudian kita akan lebih mudah dijajah oleh Belanda. Maka kita pun terbagi menjadi dua pemikiran. Maka ada administrasi yang kita kenal dalam artian luas dan administrasi yang kita kenal dalam artian sempit. Ya. Nah, itu yang terkait dengan administrasi di Indonesia.
Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ini yang hadir ya. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.